Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, pasca Aji Darmanji suami almarhumah Po Alpa mengajukan hak ahli waris untuk anak-anaknya, Po Banong yang merupakan kakak almarhumah Po Alpa yang sempat berseteru dengan Aji akhirnya angkat bicara. Jika sebelumnya Po Banong sempat tersulut emosi saat mengetahui jika Aji mengajukan hak perwalian anak dan sempat mencurigai jika adik iparnya itu ingin menguasai harta almarhumah adiknya. Entah mengapa, meski Aji belum secara langsung menghubungi Po Banong terkait masalah tersebut, namun Po Banong seolah setuju dengan langkah Aji. Benarkah Po Banong menyetujui jika Aji mengajukan hak ahli waris dengan syarat-syarat tertentu? Apa saja syarat yang diajukan oleh Po Banong ke Aji? Belum ada. Kemarin juga nyekar dia nggak ngomong apa-apa, mungkin kelupaan kali. Mungkin nanti kali, tapi emang belum ngomong dia. Belum ngomong. Empo aja tahu dari kalian kan? Iya. Ya mau nyampo sih gini ya, ngomong lah gitu. Ngomong, walaupun empo iparnya juga kan. Cuma gini, kalau empo kan intinya buat anak-anak udah begitu aja. Terutama buat Kak Seli kan gitu. Kalau empo kan intinya buat Kak Seli, karena kan Kak Seli ini kan Bang Aji bukan anak maksudnya anak sambung kayak gitu. Kalau Petong masih kembar kan anak kandung mereka kayak gitu. Iya, yang saya ajuin tuh 4 kayak gitu, si kakak Sherly, Al-Fatih, Raffi Rapa si kembar kayak gitu. Jadi emang semuanya ya untuk anak kayak gitu. Dan ada sesuatu juga yang harus diselesain kayak gitu. Jadi saya kurang paham juga ya, karena emang diurus sama lawyer kan kayak gitu. Sebagai kakak, Po Banong hanya ingin memastikan jika keponakannya mendapatkan haknya, terutama Sherly anak pertama Po Alpa dengan mantan suami pertamanya. Po Banong seolah takut jika Sherly tak mendapatkan haknya lantaran Aji hanyalah ayah sambung. Namun ketakutan Po Banong seolah terbantahkan lantaran Aji tetap memasukkan nama Sherly sebagai salah satu dalam daftar hak ahli waris. Namun benarkah meski tak keberatan dengan langkah Aji mengajukan hak ahli waris, hubungan Po Banong dengan Aji tak lagi akur sejak almarhumah Po Alpa meninggal? Masih komunikasi, kalau itu kan namanya netizen kan digede-gedein kayak gitu. Empo masih baik-baik aja. Cuma emang kurang communication aja. Nah, kalau Empo kan ngurus Pati juga, ngurus cucu gitu. Bang Aji juga sama juga kan, ngurus anak-anaknya di sono. Jadi kita bagi-bagi tugas aja gitu. Emang juga kita nyari kepala dijadiin kaki kayak jadi kepala ya buat anak kayak gitu, buat apa lagi gitu kan. Langkah anak-anak kan masih pada kecil nih, langkahnya masih panjang. Pokoknya masih panjang lah, anak masih pada kecil, masih kuliah, sekolah kayak gitu kan, yang ini yang itu kayak gitu. Jadi bener-bener tuh kita lagi menata kayak gitu, kita lagi menata gimana caranya biar anak-anak tuh bisa sekolah, bisa kuliah kayak gitu. Mengaku masih menjalin komunikasi dengan Aji, namun Po Banong justru malah dituding netizen ingin menguasai harta warisan almarhumah adiknya. Sontak saja hati Po Banong sakit dan langsung membantah tudingan tersebut. Po Banong tak tergiur dengan harta peninggalan adiknya lantaran secara materi dirinya sudah merasa berkecukupan. Dan apa yang dilakukannya hanya untuk melindungi dan memastikan Sherly keponakannya juga mendapatkan haknya. Karena almarhum udah nggak ada, jadi Empo intinya ke Seli aja gitu. Kalau dari Empo mah semoga sekembar Kak Seli sama sepetong biar sehat selalu dah gitu ya. Kayak gitu, bukannya kita masalah inget-inget wah harta nggak ada kepikiran satupun masalah harta atau anak-anak, nggak ada sama sekali. Yang penting untuk saat ini untuk melanjutkan hidup aja juga kita udah bersyukur kayak gitu.
Sementara itu, lelah dan capek selalu menjadi sasaran berita hoax oleh netizen terkait dirinya mengusir Irish Bella dalam sebuah acara televisi. Dewi Persik atau yang kerap disapa DP akhirnya memilih mengambil langkah hukum dan melaporkan penyebar berita bohong lantaran sudah dianggap mencemarkan nama baik DP di media sosial. Namun, niat DP untuk melaporkan para akun penyebar hoax tersebut harus ditunda lantaran DP yang rencananya datang ke Polres Jakarta Selatan tak bisa hadir karena ada pekerjaan mendadak dan hanya diwakili oleh Sandi Arifin kuasa hukumnya. Dan rencananya DP akan kembali minggu depan untuk melanjutkan proses hukum terhadap penyebar hoax. Lantas bukti-bukti apa saja yang dimiliki DP? Nah, ada beberapa akun sih yang sudah di-capture sama beliau. Karena berita yang beredar itu menurut klien kami tidak benar. Jadi dia merasa, loh kita nggak ngapa-ngapain ketemu aja tidak gitu loh. Makanya saya ingin memperdalam lagi ke Ganeng, kami DP untuk terkait berita yang menurut dia itu tidak benar. Ya katanya ada mengusir salah satu artis lah. Saya juga belum berani sebut karena kami takut salah juga. Dan saya ingin memperdalam dulu nanti rencananya itu kan tadi hari ini. Tapi karena kami dapat kabar baru tadi siang bahwa yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena harus menjuri. Berita hoax yang sudah terlanjur menyebar di masyarakat tentu saja membuat DP merasa terganggu. Apalagi artis berusia 39 tahun ini merasa tak pernah melakukan seperti berita yang sudah terlanjur beredar. Dan pastinya selain nama baiknya dicemarkan, bahkan hingga ada yang dengan sengaja menghina dirinya, tak hanya itu, keluarganya juga mendapat imbas gara-gara berita fitnah tersebut. Ya karena beritanya masih ada aja gitu. Dan klien kami juga merasa terganggu, keluarganya juga terganggu, ditanya-tanyain terus, padahal dia tidak melakukan itu. Itu yang kecewa gitu, maksudnya apalagi sampai masyarakat yang kemakan berita hoax yang ngomongin aku tuh bukan hanya satu tapi sampai berkakak gitu kan, bahkan menghina aku. Cuman buat aku ya sudahlah, mungkin dari sini kita belajar bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu SDM-nya Menyeret haters ke polisi memang bukan kali pertama dilakukan DP. Sebelumnya, DP tanpa ampun melaporkan haters yang sudah menghina dan menyebarkan berita bohong dan memfitnah dirinya ke polisi. Tak ayal, kali ini DP pun seolah ingin kembali memberikan efek jera dengan menempuh jalur hukum untuk memenjarakan para akun-akun tersebut yang seolah sengaja ingin mencemarkan nama baiknya. Lantas, ada berapa akun yang akan dilaporkan DP ke polisi? Akankah DP akan batal melaporkan akun-akun tersebut jika mereka meminta maaf kepada DP? Kalau dibilang sih kemarin sementara lebih dari tiga ya Mas? Lebih dari tiga. Iya kita lihat ya, etikat baiknya seperti apa, efek jerahnya seperti apa. cuman kita lagi simpan semuanya, aku nggak bisa bicara banyak, tapi nanti kita lihat reaksinya seperti apa, karena nanti kalau aku terlalu banyak ngomong. Di tengah kegigihannya menyeret para akun penyebar hoax ke polisi, DP sendiri juga terancam dilaporkan Ayu Hairunurisa, mantan pegawai Ashanti ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sayangnya hingga kini DP masih enggan menjawab terkait laporan tersebut. Tak ada lagi jalan islah antara Ashanti dan Ayu Hairunisa. Apalagi pihak Ayu terus membuat laporan baru terhadap Ashanti. Tentu saja Ashanti yang menganggap sebagai korban justru merasa semakin difitnah dan terpojok dengan semua laporan pihak Ayu terhadap dirinya. Lantas mengapa baru saat ini ketika sudah ditahan, pihak Ayu ingin berdamai? Padahal sebelum Ashanti melaporkan ada upaya rembuk namun tak diindahkan oleh Ayu sendiri. Kalaupun memang dari pihak sana tidak membuka ruang damai, nggak jadi masalah. Artinya kami tetap mengawal laporan-laporan yang sudah dibuka gitu kan, dan proses hukum pasti jalan. Kalau ujung-ujungnya mau damai, ujung-ujungnya memang pengen baik-baik, ya kenapa dari awal cari masalah pakai melaporkan ini, melaporkan itu, fitnah bilang aku gelapin ini, gelapin itu, kan nggak, itu kan nama baik kita juga ya Mas ya gitu. Jangan asal bunyi yang nggak bisa
dipertanggungjawabkan omongannya gitu. Di tengah proses permohonan penangguhan, Ayu kemarin juga kembali dimintai keterangan tambahan terkait dugaan adanya aliran uang 1 miliar rupiah. Lantas benarkah Ayu tak mengetahui ada aliran dana sebesar itu ke rekening pribadinya? Terkait ada satu bukti ya, Ya, perincian. ada rincian untuk perintah Desember. transfer lah untuk di bulan Desember masalah ya. Iya. Ya. Ashanti sudah menyerahkan semuanya kepada juru adilnya. Keinginan Ayu untuk berdamai dengan Ashanti sepertinya hanya kesia-siaan. Apalagi Ashanti sudah kadung kecewa dan merasa ditipu hingga namanya dicemarkan oleh ucapan Ayu sebelum akhirnya ia diamankan pihak kepolisian. Kami juga jalin komunikasi dengan pihak lapor gitu kan. Intinya biar sama-sama membuka ruang lah. Nah, kalau aku sih melihatnya sampai sekarang semua itu harusnya mereka lakukan di awal karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Terus kalau maaf, insya Allah aku udah maafin gitu. Tapi proses harus tetap berjalan gitu ya.